حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, jadi bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjamaah salat zuhur yang fadilah dan keutamaannya luar biasa. Dan alhamdulillah setelah salat subuh, salat zuhur, kita bisa duduk sejenak dalam majelis ilmu yang ini juga tidak kalah istimewanya. Duduk sejenak dalam majelis ilmu itu lebih aku cintai, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dibandingkan dengan salat 1000 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sampai pada bahasan tentang melanjutkan bahasan Sirah An-Nabawiyah, dan ini masuk pada periode pertama di mana kaum muslimin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menghadapi pasukan Romawi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sekaligus menandakan keberhasilan yang istimewa dan luar biasa yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin. Dengan sebelumnya kita tahu orang banyak melihat ini bangsa yang terbelakang dan sebagainya. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kaum muslimin kemudian bisa menjadi pencerah bagi kehidupan dunia. Bahkan kemudian orang kafir Mekah sudah menyerah, dan kemudian termasuk orang-orang Yahudi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tiga kaum Yahudi sudah kemudian mereka mundur dan kemudian diusir karena pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan di Madinah, termasuk bahkan Yahudi Khaybar. Sehingga menjadi spirit dan semangat bagi kaum muslimin ketika mengingat tentang Khaybar, itu kaum muslimin selalu mengingat Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa yaud. Wahai orang-orang Yahudi, ingatlah Khaybar, satu pasukan yang luar biasa, tetapi ternyata mereka dengan relatif mudah dikalahkan oleh kaum muslimin atas pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kemudian Islam yang Allah turunkan kepada umat ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah mengutus Rasulullah untuk menyebarkan Islam ini untuk seluruh alam semesta. Maka tidak ada tempat kecuali di sana Islam disampaikan, kecuali Islam disebarkan. Dan bahkan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus juga sebelumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal perjanjian Hudaybiyah bersama dengan orang-orang kafir Quraisy damai, waktu itu Rasulullah mengutus pasukan, mengutus utusannya untuk menyampaikan Islam. Dan ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di wilayah Romawi ini termasuk yang Rasulullah SAW juga mengutus ke sana kaum muslimin untuk menyampaikan dakwah Islam, tetapi penyikapan mereka terhadap utusan Rasulullah SAW ini di luar kemanusiaan, bahkan kemudian dibunuh. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa alasan utama mengapa kemudian Rasulullah SAW di tahun ke-8 Hijriah ini melanjutkan perintah kepada para sahabat untuk menyebarkan Islam termasuk ke wilayah Romawi ini. Jamaah sekalian rahmati Allah, alasan pertama dan utamanya adalah karena memang Rasulullah diutus untuk membawa ajaran Islam ini agar disampaikan ke seluruh dunia, ke seluruh tempat. Tidaklah aku mengutusmu kecuali untuk manusia, semua manusia, untuk semua umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam ini. Sehingga wilayah Romawi tentu termasuk yang di sana Islam harus disampaikan. Yang kedua jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap dari orang-orang Romawi pada saat Rasulullah mengutus utusannya untuk menyampaikan dakwahnya, ternyata utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian bahkan dibunuh. Karena itu jemaah sekalian, menjadi alasan, salah satu alasan di dalam kitab-kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyerbuan atau kemudian memasuki wilayah Romawi ini menjadi alasan yang penting karena utusan dari Rasulullah yang menyampaikan dakwah Islam ini dibunuh oleh mereka. Yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alasan yang tidak kalah pentingnya adalah karena setidaknya musuh utamanya sudah menyerah. Mekah sudah menyerah, orang-orang kafir Quraisy sudah menyerah, dan kemudian 3 kaum Yahudi di Madinah yang resek, yang suka membuat problem masalah di balik kesepakatannya untuk hidup bersama, ternyata mereka bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Selalu begitu orang-orang Yahudi tersebut. Karenanya kemudian mereka sudah diusir, bahkan termasuk Yahudi Khaybar, tempat larinya 3 kaum Yahudi yang ada di Madinah ketika dikalahkan atau diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak dari mereka yang lari ke Khaybar, dan Khaybar juga sudah dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga, alasan yang ketiga ini jemaah sekalian yang rahmat Allah, inilah saatnya untuk menyebarkan Islam dan masuk pada wilayah Romawi. Para ahli sejarah menyebutnya di sini adalah dalam perang Mu'tah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 30.000 pasukan. 30.000 pasukan yang dipimpin oleh 3 pimpinan sekaligus secara berurutan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Zaid bin Haritha, masih relatif muda jemaah sekalian yang rahmati Allah, Zaid bin Haritha. Kemudian yang kedua, kalau nanti Zaid gugur maka diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ketika kemudian nanti Ja'far gugur maka diganti dengan Abdullah bin Rawaha. Pada perang ini jemaah sekalian yang rahmat Allah, Rasulullah langsung menunjuk 3 pimpinan dengan urutan yang seperti tersebut. Sehingga jemaah sekalian yang rahmat Allah, ini juga menjadi karena musuh itu luar biasa besar. Dan ketika kemudian mulai berangkat ke Mu'tah ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh ini jumlahnya adalah 200.000 pasukan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sehingga terjadilah peperangan sebagaimana Rasulullah SAW selalu memberikan kepada pimpinan pasukan perang. Ketika kemudian mereka bertemu dengan musuh, maka sampaikan 3 hal. Yang pertama adalah ajak mereka untuk masuk Islam. Maka pada pasukan 30.000 pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW ini juga diperintahkan dengan 3 perintah tersebut. Yang pertama adalah mengajak mereka untuk masuk Islam. Tidak mau. Kalau tidak mau, maka kemudian
mereka dipersilahkan untuk membayar jizyah. Membayar jizyah. Kalau tidak mau, maka akhirnya mau tidak mau kemudian mereka akhirnya berperang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga selain 3 alasan yang kita sebutkan di depan, bahwa waktunya untuk menyampaikan dakwah ke Romawi, dan kemudian disebabkan mereka sebelumnya juga membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istimewanya ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kemudian pasukan sudah mulai masuk ke Romawi tersebut, di dalam perang Mu'tah ini jamaah sekalian rahmat Allah, Rasulullah SAW pada waktu itu berkhutbah, dan kemudian beliau di mimbar kemudian melihat peristiwa tersebut. Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW peristiwa peperangan yang terjadi di perang Mu'tah ini, sehingga Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyampaikan kepada para sahabat, di dalam khutbah beliau kepada umat, menyampaikan peristiwa perang tersebut. Hal ini jamaah sekalian yang rahmati Allah tidak mengherankan. Bahkan di masa Umar bin Khattab itu juga pernah, ketika dalam khutbah itu beliau kemudian menyampaikan perintahnya kepada pimpinan pasukan perang pada waktu itu, sehingga jamaah waktu itu sempat bertanya-tanya. Di tengah-tengah khutbah beliau kemudian perintahnya Umar itu ya serang, tetap serang, terus serang, begitu. Maka kemudian kaum muslimin waktu itu bertanya, wahai khalifah, ya, setelah selesai khutbah dan seterusnya, kemudian ditanya. Maka Umar bin Khattab menyampaikan bahwa pada waktu itu Allah perlihatkan kepadaku bahwa pasukan ini sedang menghadapi musuh dan hampir terdesak, sehingga di antara mereka sempat ada yang berpikir ini menyerah atau terus. Maka saya sampaikan kepada mereka untuk tetap terus serang, ya, terus serang merekanya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka dengan perintah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan peristiwa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya menyampaikan kepada umat peristiwa terjadinya peristiwa peperangan dalam perang Mu'tah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan 30.000 lawan 200.000, berarti berapa? 7 kali ya. 1/7 ya. Dan demikianlah Al-Qur'an juga menyegaskan kualitas dari umat ini, setidaknya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu paling minim 1 lawan 2. Jadi kalau kaum muslimin ini separuh dari musuh, itu insya Allah menang. Nah, kalau ternyata jumlahnya banyak tapi kalah, maka kualitas dari keislaman dan keimanannya ini yang kemudian menjadi PR besar kita. Berarti jauh di bawah rata-rata yang seharusnya. Sehingga jemaah sekalian rahmat Allah, dalam peristiwa ini kita bisa mendapatkan bahwa 3 pimpinan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Ja'far, ya, mulai Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan kemudian Abdullah bin Rawahah, ketiganya kemudian syahid. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW di dalam khutbah beliau kepada kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga ketika kemudian ketiganya ini syahid, jamaah sekalian rahmati Allah, maka kaum muslimin kemudian bermusyawarah dan diganti oleh pimpinan berikutnya adalah Khalid bin Walid. Disepakati oleh kaum muslimin, itu tidak termasuk Khalid bin Walid sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi, yang 3
3 sahabat yang nanti diutus oleh Nabi SAW ditetapkan untuk menjadi pimpinan itu sudah sahih semuanya, maka kaum muslimin kemudian bermusyawarah dan hasil kesepakatan dari musyawarah kaum muslimin digantilah pimpinannya oleh Khalid bin Walid. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang ini maka Masya Allah wa tabarakallah, Khalid bin Walid ternyata mengambil strategi yang luar biasa. Beliau kemudian perintahkan kepada kaum muslimin untuk berpindah posisinya. Yang di kiri ya, yang di kiri pindah ke kanan. Kemudian ada yang depan ditaruh belakang, belakang ditaruh depan. Kemudian sebelumnya ya dipersilahkan untuk mandi, berganti pakaian dan seterusnya. Ketika kemudian pasukan tersebut dilukir, diganti, dipindah oleh Khalid bin Walid, ternyata salah satu strategi yang kita sebutkan, salah satunya saja ini disebutkan ya oleh para ahli sejarah, bahwa strategi yang dipakai oleh Khalid bin Walid ini ternyata Masya Allah wa tabarakallah bisa menjadikan kaum muslimin akhirnya bisa mengalahkan musuh. 200.000 musuh melawan 30.000 kaum muslimin tersebut. Alhamdulillah kemudian mereka menyangka, para musuh menyangka ada bantuan ya, ada bantuan dari pasukan kaum muslimin. Karenanya kemudian mereka ketakutan dan kemudian lari, sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Mu'tah ini kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin dengan kemenangan yang kilang gemilang. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sirah ini mengajarkan kepada kita bahwa Masya Allah wa tabarakallah, Allah juga memberikan kepada kita semuanya kaum muslimin bahwa saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina sekarang ini, yang diserang luar biasa oleh Zionis, ternyata jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian bisa mempertahankan dan relatif menang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menjadi spirit dan semangat besar bagi kita bahwa ketika kaum muslimin ini mengikuti ketentuan dari Allah dan Rasulnya di dalam peperangan, di dalam perjuangannya, maka yakinlah bahwa kemenangan itu pasti akan didapatkan karena akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang memiliki spirit, semangat, dan jangan lupa akhlak yang sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang istimewa dari perang Mu'tah, di mana kaum muslimin pertama kali melawan pasukan yang luar biasa besar pada waktu itu, yakni Romawi. Ternyata Allah berikan kemenangan yang istimewa. Demikian cukup untuk menjadi spirit dan semangat dan terus perjuangan kaum muslimin dalam rangka menegakkan kebenaran jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.